Buya Hamka sambil khutbah sambil menangis berkata, seandainya saya disuruh memilih intan berlian satu kapal laut dan kalimat yang barusan diberikan oleh Abah Anom, saya pilih kalimat tersebut. Setelah mendapatkan pembelajaran zikir, ini hidup rasanya lebih nikmat. Nah, ibadah lebih nikmat, tilawah Quran lebih nikmat, menghadapi apapun problematika kehidupan kita itu rasanya lebih nikmat. Seluruh kehidupan menjadi lebih nikmat, menjadi lebih berwarna dengan adanya benih zikir yang sudah ditanamkan. Sekarang sifatnya penjelasan dan praktek apa yang sudah beliau berikan. Saya sampaikan dulu beberapa dalil seputar zikir. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas masuk surga. Luar biasa ya la ilaha illallah itu ya. Bahkan ini hadis yang sudah populer sejak kita kecil, udah hafal nih. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ini zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Talqin sendiri ada 3 jenis. Yang pertama talqin saat wafat. Setelah wafat, talqin setelah wafat. Ada talqin saat sekarat, dan ada lagi yang lebih hebat lagi, talqin saat sehat. Nah itu ya. Bagaimana talqin setelah wafat, saat sekarat dan saat sehat? Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini, yang berikut ini boleh. Nah, di dalam hadis tadi, laqinu mautakum, talqinlah orang yang akan matimu. Nah itu ya, bukan mayit. Mayit itu artinya jenazah. Kalau mayitah artinya bangke. Kalau mayit itu khusus manusia. Maitun nggak pakai tasdid itu binatang. Kalau mauta orang yang akan mengalami kematian. Nah itu ya, kan di dalam hadisnya laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah kepada orang yang akan mati di antara kalian, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah itu ya. Maka supaya kita di akhir kalamnya bisa mengucapkan itu, kita harus membiasakan. Ala bisa karena biasa karena pembiasaan. Jadi kita biasakan dulu, lama-lama biasa. Kalau udah biasa, mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kita lanjutkan dulu talqin dari setelah wafat dulu. Idza faragha min dafnil mayyiti qala istaghfiru limayyitikum wasalu lahu tatsbit fa innahul ana yus'al. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah usai menguburkan mayit, mintakan ampunan untuk mayit itu dan mohonkan at-tatsbit, ketabahan, ketetapan baginya, sebab sesungguhnya dia sedang ditanya. Nah itu diajarkan lah ya. Lalu talqin saat sekarat. Berilah talqin orang yang akan mati di antara kalian. Nah itu kan. Jadi kalau tadi talqin setelah wafat, sekarang talqin saat sekarat. Tapi saat sekarat itu Bapak Ibu, ini luar biasa. Ibarat main bola, ini injury time. Injury time. Kalau udah injury time, itu kalau memang perlu gol, kalau bisa kiper maju, back maju semua, injury time. Nah maka ketika meninggal juga injury time. Maksudnya bagaimana? Setan dari jin tomang, setan gepeng, udah wewe gombel barangkali gitu ya, iblis nyerang manusia tuh di akhir hayat tuh. Karena ini sebentar lagi, nggak ada lagi kesempatan kita. Inilah kesempatan terakhir, habis-habisan. Wah itu luar biasa ya. Makanya kadang-kadang kalau udah disuruh nyebut, dia nggak nyebut apa-apa, itu lagi dikeroyok tuh. Bayangin ya, kalau kita ini di akhir hayat dan nggak ditemenin orang-orang yang membacakan Yasin, nggak ditemenin orang-orang yang membacakan dzikir, adanya di ICU sendirian aja, keluarga nggak boleh masuk. Ya kalau kolbu kita nggak ada dzikir, ya Allah berat nih, berat. Yang ada dikelilingin. Laqinu mautakum bi syahadati alla ilaha illallah fa innahu yashulu alaihim sakaratul maut. Talqinkan orang yang mati, ajarkan orang yang mati dengan kalimat la ilaha
illallah. Sesungguhnya hal itu akan memudahkan mereka dalam sakaratul maut. Sakaroh artinya mabuk, maut artinya kematian. Yang namanya orang mabuk itu nggak jingkrak-jingkrak, dia gini aja mabuk, tapi dalamnya wah luar biasa. Itulah orang mabuk. Mabuk kematian juga gitu, kelihatannya gini, kelihatannya paling begitu, wah di dalamnya luar biasa. Maka ujian terakhir, ujian terberat itu adalah ujian kematian gitu ya. Ada setan, pokoknya berbagai strategi. Ada yang nyaru jadi bapaknya, tong lo kan gua gedein dari kecil lo tong, ayo sekarang nurutin baba lo nih ya, ayo ucapin kalimat kufur. Wah itu ya, anaknya nggak mau, datang emaknya, nah kamu kan di kandungan emak 9 bulan, wah macem-macem itu. Maka kita memang perlu ada zikir yang ada di dalam kolbu kita. Nah itu kemarin sudah ditalkinkan oleh Pak Kiai Wafiuddin, yaitu zikir la ilaha illallah dan zikir khofi yang ada dalam kolbu. Masya Allah, itu luar biasa itu. Yang kalau kata Buya Hamka tahun 19 berapa ya, 80-an kalau nggak salah ya, beliau ketika datang ke Suryalaya, beliau mendapatkan yang Bapak Ibu dapatkan, talqin zikir. Lalu beliau berkhutbah sambil menangis. Saya diceritakan oleh Pak Ferry di Medan waktu itu, beliau saat itu di Suryalaya. Buya Hamka sambil khutbah sambil menangis berkata, seandainya saya disuruh memilih intan berlian satu kapal laut dan kalimat yang barusan diberikan oleh Abah Anom, saya pilih kalimat tersebut. Masya Allah, itu ya, itu bernilai sekali, tak ternilai, luar biasa tuh. Nah, bagaimana talqin yang untuk yang hidup? Ini kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqinu mautakum, ajarkan orang yang akan meninggal la ilaha illallah al-karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifalil ahya, kalau yang diajarkan itu orang yang masih seger, yang masih hidup, jumeneng, bagaimana? Qala ajwadu wa ajwadu, itu lebih efektif, lebih baik. Nah itu ya, jadi talqin setelah wafat, talqin saat sekarat, ini talqin pokoknya kita ikhtiarkan lah, meskipun di situ kita rebutan itu sama para setan di situ ya, beratlah di situ, tapi harus kita berebutlah di situ. Nah, paling efektif justru paling baik talqin saat sehat. Di dalam versi lain, laqinu mautakum syahadatu an la ilaha illallah. Lalu ada yang bertanya, singkat aja lah ya Rasulullah, faman qalaha fi sihhah, wahai Rasul, lalu bagaimana yang itu mengucapkan dalam keadaan sehat, diajarkan talqin zikir saat dalam keadaan sehat? Apa kata Rasul? Tilka aujabu wa aujabu, itu lebih wajib. Tuh. Jadi di antara 3 talqin itu, talqin setelah wafat, talqin saat sekarat, talqin saat sehat, paling wajib itu talqin saat sehat. Kadang-kadang orang disampaikan tentang talqin, ingatnya, oh talqin, saya kan belum mati gitu kan, kok ditalqin? Justru talqin paling wajib itu saat sehat. Bahkan Ibnu Taimiyah berkata, talqin orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah, karena itu adalah hakikat agama Islam. Siapa yang mati dalam kalimat tersebut, maka dia mati dalam keadaan muslim. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan, sahabat Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Nah, ini lain lagi ya. Mau nggak aku kasih tahu, kata Rasul, amal yang paling baik, lebih mensucikan inda malikikum, di sisi Tuhanmu, wa arfa'iha fi darajatikum, lebih tinggi derajatnya, wa khairil lakum, lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik daripada kamu menemui musuhmu, kamu mati, kamu menebas dia atau dia menebas kamu. Kata sahabat, iya. Apa jawab Rasul? Zikrullah. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya tentang zikir berjamaah. Di zaman Rasul, Ibnu Abbas mengabarkan an-narf as-sauti, bahwa meninggikan suara bidzikri, dalam zikir, hina yansarifun nas minal maktubah, ketika manusia sudah selesai dari sholat fardu, kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi di zaman Nabi. Jadi meninggikan suara berjamaah setelah sholat, zikir berjamaah setelah sholat dengan meninggikan suara, itu ada di zaman Nabi. Nah, lalu Ibnu Abbas berkata, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu. Aku tahunya bahwa sholat sudah usai kalau udah kedengeran zikir. Jadi nggak ada tuh di zaman Nabi. Ini hadisnya.
Zikir berjamaah setelah sholat. Nah itu jadi ada dalilnya. Ada sebuah ungkapan, man qalla ilmuhu katsura inkaruhu. Siapa yang sedikit ilmunya banyak nolaknya. Itu ya. Bid'ah, nggak benar, musyrik, padahal dia belum tahu dalilnya. Nah itu, kalau tahu dalilnya, talqin ternyata ada 3, gitu kan? Nah itu semuanya ada dalilnya semua. Nah itu, man katsura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya sedikit nolak. Oh itu, ada kok dalilnya. Itu ada, yang itu ada, gitu ya. Nah itu. Nah lalu hadis lain tentang zikir berjamaah. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku dan aku bersama orang yang zikir kepadaku, kata Allah. Jadi kalau kita mau selalu berdampingan atau didampingi oleh Allah, bersama Allah, zikir. Aku selalu bersama orang yang zikir kepadaku, kata Allah gitu ya. Masya Allah, ini kalau orang kemana-mana udah zikir terus, kemana-mana itu disertai oleh Allah. Kerjanya berkah, bisnisnya berkah, ngajarnya berkah. Masya Allah, ibu-ibu masaknya berkah, gitu ya. Kenapa? Masak sambil zikir dia. Nah itu. Lalu, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kata Allah. Jika dia menzikirkan aku sendirian, aku menzikirkan dia sendirian. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Jika dia zikir kepadaku dalam sebuah jamaah, maka aku mengingatnya dalam jamaah pula, menyebutnya dalam jamaah pula. Berarti ada dalil tentang zikir berjamaah, itu ya. Jadi kalau kita zikir berjamaah nih di Masjid Al-Hamra gitu kan, itu juga Allah menyebut kita tuh. Itu ya, dengan jamaahnya yang jauh lebih mulia daripada jamaah sini yang terdiri dari para malaikat. Masya Allah itu ya. Jadi zikir berjamaah, ma min qaumin yadhkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahum fi man indah. Sama artinya, siapa yang tidaklah satu golongan yang berzikir kepada Allah kecuali para malaikat melingkungi mereka, menutupi mereka dengan rahmat. Mereka dalam ketenangan dan Allah mengingat mereka pada sisinya. Nah itu ya. Kita lanjut lagi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 114 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Nah, begitu ya al-ayah. Wa man azlamu, siapa yang lebih zalim? Mimman mana'a masajidallah, yang melarang masjid-masjid Allah, ayyudhkara fiha ismuh, melarang masjid-masjid Allah untuk dipakai zikir. Siapa yang lebih zalim daripada mereka ini? Masjid-masjid Allah dilarang zikir di dalamnya. Ini nggak ada yang lebih zalim dari dia. Nah, di dalam ayat Al-Baqarah ayat 114. Wasa'a fi kharabiha, bahkan dia mau menghancurkannya. Bubarin tuh zikir, majelis-majelis zikir. Ini nggak ada yang lebih zalim dari dia. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka nggak berhak tuh masuk masjid kalau begitu. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Mereka di dunia itu celaka lah ya. Di akhirat juga begitu, dapat azab yang besar. Oke. Jadi kalau ada zikir di masjid jangan sampai dilarang. Kalau melarang sangat zalim. Nah, itu ya. Enggak berhak masuk masjid begitu. Lalu berikutnya, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang mengabaikan zikir, enggak senang zikir, maka Allah akan melekatkan padanya bundling dengan setan. Setan itu mendampinginya. Bahkan dalam hadis lain, orang itu selalu digandulin oleh setan. Ketika dia zikir, setan jatuh, bagaikan orang jatuh dari kuda. Dalam hadis begitu. Nanti kalau dia lupa zikir lagi, setan ini lagi dompleng dia lagi.
Maka suatu saat ketika ditalkin oleh Pangarsa Abah bilang, kita tiap hari gendong setan, kata beliau gitu. Maka ayo kita berzikir. Beliau ngajak zikir karena apa? Kita gendong setan tiap hari itu, baik setan berbentuk jin maupun setan gepeng. Mana setan gepeng itu yang kita kantongin. Itu bisa jadi setan gepeng, tapi bisa jadi malaikat gepeng dia. Contohnya apa? Ustadz sebar, ayo kita ngaji Jumat malam ini. Nah, itu jadi malaikat gepeng tuh. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina, sungguhnya orang munafik, yukhadi'una Allah, mereka mempermainkan Allah, Allah mempermainkan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu ya, kalau Ustaz Muammar biasanya begitu ya, kalau hari Jumat ya. Jika mereka diri untuk sholat, mereka diri kusala, kesel-keselan, malas-malesan. Masih ada nih ini sisa-sisa suara ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi orang munafik, ciri-ciri orang munafik itu zikirnya dikit, wala yadhkurunallaha illa qalila. Itu ya. Maka kalau nggak mau dibilang munafik, kita zikir yang banyak. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, cara zikir jahli. Bagaimana? Sahabat bertanya, kaifa adzkuru ya Rasulullah? Bagaimana aku berzikir ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, ghammid ainaika, pejamkan matamu, wasma' minni thalatha marrat, kata Nabi, dengarkan dari aku 3 kali. Nah, kemarin saat ditalkin oleh Pak Kiai Wafiuddin, dengarkan saya 3 kali, gitu kan? La ilaha illallah. Sampai teknis gitu ada dalilnya tuh. Wah, itu ya. Wa ana asma, selanjutnya aku dengarkan dari kalian 3 kali. Ayo ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakai wafi gantian mendengarkan Bapak Ibu. Itu ada dalilnya semua, sampai teknis-teknisnya. Itulah yang diajarkan oleh Rasul. Rasul pernah melakukan itu. Itu turun temurun sampai ke Pak Kiai Wafi, sampai ke kita kemarin. Jadi zikir yang kemarin sanatnya sampai Rasul. Itu la ilaha illallah 3 kali. Wa Ali yasma, lalu Sayyidina Ali mendengarkan Rasul 3 kali, lalu Sayyidina Ali mengucapkan itu 3 kali. Nabi pun mendengarkan. Ini hadis riwayat Tabrani, Bazar dengan sanad hasan. Cara berzikir khafi. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali ya. Ighmid ainaika, pejamkan matamu, walsaq syafataika, katupkan bibir, wa a'li lisanaka, lipatkan lidah, wa qul Allah Allah. Nah, itu ya. Sampai yang kemarin zikir khafi itu dari Rasul juga begitu. Nah, itu ya. Ini mana nih kok saya baru dapat ini pas sudah tua. Itu ada dalilnya semua, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Rasulullah SAW bersabda, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku. Faman qalaha dakhala hisni, siapa yang mengucapkannya dia berarti masuk bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adzabi, siapa yang masuk bentengku dia aman dari azabku. Kita ini bisa jadi manusia terjajah, meskipun kita merdeka secara politis, tapi terjajah oleh siapa? Setan. Nah, itu. Maka supaya kita merdeka, caranya adalah la ilaha illallah. Kita masuk dalam bentengnya Allah. Nah, maka merdekalah kita. Itu. Maka siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, dia masuk bentengku. Nah, itu. Siapa yang masuk bentengku aman terhadap azabku. Kenapa? Setan enggak ganggu sehingga dia aman dari azab Allah. Di dalam hadis lain, sebelum nanti kita praktek, Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in siqalah, tiap segala sesuatu ada alat pembersih. Wa inna siqalatal qulub dzikrullah, pembersih kolbu adalah zikir kepada Allah. Wa ma min syai'in anja min adzabillahi azza wa jalla min dzikrillahi azza wa jalla,
Tiada sesuatu pun yang lebih menyelamatkan dari azab Allah kecuali zikrullah. Qalu, sahabat bertanya, walal jihad, apakah juga jihad fisabilillah juga? Iya. Walau ayyadriba bisayfihi hatta yanqati, meskipun mereka menebaskan pedang sampai patah. Nah, itu ya. Jadi apalagi di kondisi umum seperti kita, tidak ada yang lebih menyelamatkan dari azab Allah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.